Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah. warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin nabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sabi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Panji sebagai pengisi materi pada webinar kali ini. Yang saya hormati pula para peserta, para hadirin jamaah yang berkenan hadir di webinar yang insya Allah akan bermanfaat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Habibana Al Karim Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, para tabiin, itba tabiin, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Baik, eh sebelum kita memasuki kegiatan nih, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait susunan acara yang akan kita jalani pada webinar kali ini. Yang pertama ada pembukaan, ada doa pembuka, selanjutnya ada materi inti yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Panji Pratama MPD. Selanjutnya ada tanya jawab, sesi tanya jawab. Selanjutnya ada foto bersama. Dan satu hal untuk foto bersama nanti mohon untuk para peserta untuk membuka kameranya supaya kelihatan gitu ya. Terus yang terakhir ada tutup. Baiklah, sebelum memasuki ke materi yang akan kita bahas, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan materi yang akan menyampaikan materi kita pada kali ini. Beliau merupakan salah satu pemuda, salah satu ahlinya di bidangnya. Masih muda dan juga sudah mengenyam S3, berarti sudah dokter ya, sudah dokter. Beliau juga merupakan wartawan di beberapa harian Indonesia, pernah menjadi wartawan di beberapa harian Indonesia. Eh, Sekaligus beliau sebagai ketua dari lembaga Taklif Wan Nasyar NU Kabupaten Sukabumi. Eh, Baik, untuk selanjutnya sedikit penjelasan tentang materi yang akan kita bahas, sedikit penjelasan gambarannya. Kita akan mempelajari tentang eh, rilis tentang apa? Tentang press release with AI. Adapun jurnalistik, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ya, eh kullu syai'in kullu syai'in yamur walakin laisa kullu syai'in yunsa. Segala sesuatu akan lewat, tetapi tidak semuanya akan lupa. Nah, bagaimana supaya kita tidak lupakan dengan menulisnya? Bagaimana imam-imam terdahulu sebenarnya mereka punya punya mazhab tersendiri, tapi yang bertahan sampai sekarang hanya empat, hanya Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, kenapa? Karena empat ini dibukukan, dituliskan. Nah, kita akan belajar tentang penulisan tersebut maupun tentang caranya. Ya, apalagi di zaman sekarang tanpa kita sudah menyentuh zaman sekarang sudah barangkali sudah hal terbiasa baik di internet ataupun di media sosial. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu kita berdoa terlebih dahulu. Barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Untuk kegiatan inti, waktu dan tempat kami persilahkan kepada pemateri Bapak Dr. Panji Pratama MPD. Enggak, Pak? Terima kasih Pak Ustadz Isan. Semoga sehat dan berkah selalu, panjang umur Amin. diberikan kemudahan kepada Pak Isan dan keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wa uldatan lisani yafqahu qawli. Rabbi jinin man wa juni fa'man. Sekali lagi yang terhormat kepada Pak Ustadz Ihsan selaku moderator dan pembawa acara dan juga yang mengelola ruang Zoom webinar ini. Ananda semua dan semua peserta yang luar biasa hari ini, mumpung masih dalam suasana Syawal, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan apa ya, ketenangan batin seperti halnya kita kembali fitri selembar kertas yang kosong begitu ya. Karena kan kita kembali fitri, baiknya kita kembali menimba ilmu ya di bulan Syawal, mulai semangat lagi menimba ilmu setelah kemarin sempat libur ya Ananda semua ya. Jadi di hari Minggu ini tidak ada salahnya kita menimba ilmu dalam hal menggunakan teknologi sebagai keterampilan menulis Pak Ustadz. Pak Ustadz, teknologi informasi sebagai aplikasi bantuan bagi kita untuk menulis sebuah karya kreatif. Oke, saya izinkan saya Pak Ustadz untuk membagikan share screen-nya. Ada muncul Pak Ustadz? Ada ya? Baik, Nah, pada kesempatan kali ini eh, Ananda dan saudara-saudara semua yang hari ini hadir di ruang Zoom, saya berikan tema Press Release with AI. Press Release with AI. AI di sini adalah Artificial Intelligence. Saya pikir Pak Ustadz di kalangan siswa kita, di kalangan santri kita, di kalangan anak-anak muda, pemuda, dan bahkan orang tua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya AI. Tapi saya pikir, nah bagaimana memanfaatkan AI ini untuk berdakwah begitu kan Pak Ustadz ya? Bagaimana memaksimalkan eh, bantuan-bantuan yang luar biasa, teknologi yang luar biasa ini untuk kita membuat karya yang membuat bangga diri sendiri, bangga agama kita, bangga keluarga kita, bahkan bangga negara kita. Salah satunya adalah membuat press release. Ya, nah sebelum masuk ke materi saya ingin mengulang. Jadi saya ingin membagikan pengalaman saja sih Pak Isan, karena karena hampir 20 tahun terakhir saya berkecimpung di dunia jurnalistik, Pak Isan. Ya. Saya pernah jadi wartawan di Republika yang sekarang menjadi Republika Online ya. hmm. Republika.co.id ya. Dulu ada korannya. Pernah juga di harian lokal di Sukabumi News, Pajajaran News, dan Bos News. Di harian Jawa Barat juga Guneman. Dan saat ini saya di eh, media nasional nongkrong.com. Nah, pengalaman 20 tahun ini yang ingin saya bagikan kepada adik-adik yang luar biasa yang hadir hari ini. Pada Ananda semua, adik-adik dan rekan-rekan yang mungkin ingin mengenal nih dan punya cita-cita ingin menjadi seorang konten kreator. Ya, konten kreator atau seorang wartawan. Bagaimana sih? Nah, apalagi di dunia yang penuh dengan teknologi, saya kira banyak sekali hal yang mudah digali. Nah, makanya saya ingin mulai dengan pengertian press release dulu. Jadi konsep dasar press release-nya apa ya? Jadi sebetulnya press release itu hampir sama dengan berita, Pak Ustadz dan teman-teman semua. Press release itu adalah siaran pers, ya, siaran pers yang merupakan berita yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau organisasi. Nah, sehingga nanti
berita yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut menjadi sumber utama bagi berita-berita selanjutnya. Misalnya nih, di sini ada misalnya ada eh, Risila nih. Eh, Risila sebagai divisi misalnya divisi informasi dari OSIS SMA Negeri 1 Nagrak misalnya ya. Nah, sebelum wartawan-wartawan dari luar mengetahui informasi yang ada atau kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Nagrak, Risila dululah yang membuat berita, namanya press release. Sehingga nanti misalnya wartawan Radar Bogor nih, wartawan Radar Sukabumi mau bikin berita tentang SMA Negeri 1 Nagrak, harus nanya dulu ke atau harus membaca dulu press release dari Risila ini. Nah, itu yang disebut dengan press release, siaran pers. Contoh misalnya kalau di LTN NU Kabupaten Sukabumi misalnya, kegiatan di Sukabumi ada sebuah pesantren yang sedang mengayakan kegiatan apa ya, misalnya kegiatan Tahu lah. open house misalnya Hmm. ya di pesantren tersebut. Nah, sebelum wartawan-wartawan yang ada di Kabupaten Sukabumi itu menyiarkan berita, itu harus membaca dulu siaran pers yang ada dari LTN. Harusnya seperti itu corongnya. Ini begitu. Tapi apakah siaran pers itu ha- harus untuk organisasi instansi saja? Tentu tidak. Karena press release itu sebenarnya adalah fondasi dari berita itu sendiri. Sehingga kalau misalnya menguasai press release berarti menguasai keseluruhan penulisan berita. Begitu Pak Ustadz. Nah, maka ciri-ciri press release itu ya hampir sama dengan berita. Intinya adalah berisi informasi faktual, begitu kan Pak Ustadz ya? Kemudian mengandung unsur 5W1H. 5W1 yaitu what, where, when, why, who, dan how. Kemudian ada strukturnya, nanti kita bahas dengan strukturnya ya. Dan ada gaya penyusunan piramida terbalik. Nanti. Itu akan dituna berarti. Oke. Tolong di Oke. mute, itu di mute. Sauki di mute. Oke. Eh, apa? Untuk strukturnya nanti kita pelajari langsung dengan membuat tulisan. Sauki di mute, Sauki. Tuh Ananda Sauki tolong di mute. Nah, kita langsung saja dengan contohnya ya. Ini salah satu contohnya, teman-teman semua. Jadi ini contoh press release yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia tentang launching perangko seri cerita rakyat terbaru. Jadi sama, sepertinya sebetulnya ini berita saja begitu berita. Nah, di kalaman Ya, mulai salaman di pos kamari algoritma kita mah nanti kudu hafal keputusan terus segitu oke. Oke, di mute. Kak, Sebentar Pak ya. Oke, sudah. Ya, oke, kita ulang ya. Ini contohnya ya. Jadi ada headlines, ada judul, sama seperti berita, ada judul. Launching perangko seri cerita rakyat terbaru. Nah, itu kan headlinesnya ya. Nah, kemudian ada titi mangsa, sama seperti memulai berita. Ada Jakarta 2 Februari 2026 misalnya. Begitu ya. Baru ada lead. Nah, lead ini isinya adalah 5W1H itu. Tapi yang paling inti dalam lead ini atau apa paragraf pertama dari berita ini, dari press release ini adalah unsurnya tiga saja. What, apa,
kemudian who, dan where gitu ya, di mana begitu ya. Nah, biasanya itu ada dalam list yang ya. Kemudian yang lainnya seperti why, when begitu ya, who, how itu ada di body, di apa namanya ini di tubuh beritanya. Baru nanti ada boilerplate. Nah, ini yang membedakan antara press release dengan berita biasa. Kalau di dalam press release ada boilerplate namanya, ya. Jadi ada keterangan. Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi siapa misalnya. Silakan hubungi misalnya Sekretaris LTNNU Kabupaten Sukabumi, Ustaz Ihsan Fadil seperti itu. Itu adalah boilerplate. Ya bedanya seperti itu saja. Nah, kalau tidak menggunakan boilerplate ya ini dari headline sampai body dan nanti penutup misalnya itu jadi berita. Jadi berita yang bisa dimuat di koran sekolah, di mading, majalah dinding atau bahkan di media-media yang ada di eh, kabupaten, provinsi sampai nasional. Begitu. Jadi intinya adalah press release itu ya berita seperti itu ya. Oke, nah jadi mari kita coba latihan, tapi kita contohkan seperti ini dulu ya. Jadi harus kuasai ini dulu. Yang pertama adik simbanya kuasai. Jadi kawan-kawan kuasai adik simba. Dari mulai siapa? Tadi kan ada PT Pos ya. Apa penerbitan perangko cerita rakyat terbaru? Kapan? 2 Februari 2026. Di mana? Di Jakarta. Mengapa? Karena banyak diminati oleh para kolektor. Bagaimana bekerja sama dengan majalah Bobo untuk menampilkan cerita populer bagi anak-anak Indonesia. Nah, 6 unsur ini harus dikuasai. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman atau teman-teman semua yang ada di Zoom ini mau mulai nulis press release atau berita, silakan wawancara dulu, silakan observasi 6 unsur ini. Cari tahu dulu siapa, cari tahu dulu temanya apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, setelah 6 unsur ini ada, udah ditulis, baru kita bisa mulai dengan tadi, artificial intelligence. Kita bisa mulai menggunakan fasilitas AI untuk menguatkan berita kita. Caranya begini, nak. Kita langsung praktik ya. Pak Isan, bagusnya praktis saja ya. Ya Pak, siap. Oke. Caranya bagaimana? Ini yang paling intinya, teman-teman semua. Ya pertama-tama, teman-teman adalah memasukkan, nah, membuka chat GPT. Ya, pertama-tama teman-teman membuka chat GPT. Saya yakin semua sudah pada hafal, apalagi aplikasinya sekarang udah ada di Android juga. Open aja atau buka saja chat.openai.com atau bisa juga menggunakan Bing ya di Microsoft. Kalau masih bingung, boleh cari di Google. Masukkan contoh ya, nih di Google ya. Google. Oke. Google.com misalnya ya. Nah, ini tampilannya. Silakan masukkan aja langsung. Chat GPT. Oke. Nanti klik yang paling atas, Chat GPT, dan nanti tampilannya masuk ke sini. Nah, kalau misalnya kawan-kawan teman-teman belum bikin akun, nanti disuruh bikin akun dulu. Gampang. Tinggal akunnya nanti misalnya ini saya logout ya. Akunnya nanti tinggal login saja atau sign up menggunakan akun Gmail di sebelah kiri bawah. Nah, ini seperti ini. Tinggal masuk saja sign up. Kalau belum punya email, sign up. Kalau sudah, continue with Google. Baru masukkanlah email kita dan nanti bikin akun sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini berarti teman-teman sudah siap membuat tulisan tadi. Bagaimana promptnya, bagaimana langkah-langkahnya, kata kuncinya bagaimana, ya tinggal tulis saja. Misal nih, Pak Isan ya. Halo, ChatGPT, saya adalah seorang wartawan.
Misalnya ya, saya ingin membuat sebuah press release tentang misalnya tadi apa judulnya tentang penerbitan perangko cerita tentang penerbitan perangko cerita rakyat terbaru dari PT Pos Indonesia. Ya, sama saja. Jadi sudah ada dua tuh, Pak Isan. Apa unsurnya? Apa dan siapa. yang Sudah termasuk. dimasukkan promnya. Baru selanjutnya tinggal memasukkan. Misalnya, adapun data lainnya adalah misalnya masukkan tuh tadi yang belum. Pertama misalnya tadi memasukkan eh, kapannya ya. Nah, kapan kegiatan penerbitan perangko tersebut di di la, diluncurkan pada tanggal sekian begitu ya. Kemudian nomor duanya masukkan juga ini kan udah apa sudah, siapa sudah, kapan sudah, masukkan juga di mana atau where-nya penerbitan tersebut dilakukan di Jakarta misalnya begitu. Terus nomor tiganya masukkan juga mengapa. Nah, mengapanya dimasukkan. Alasan PT Pos melakukan penerbitan itu adalah karena banyak diminati oleh para kolektor perangko misalnya. Dan terakhir misalnya satu lagi memasukkan ini bagaimana how ya PT Pos Indonesia bekerja sama dengan majalah Bobo untuk menampilkan cerita populer bagi anak Indonesia. Sudah, ini aja promnya. Lalu kemudian apa? Klik saja, enter. Nanti juga langsung dibikinkan oleh ChatGPT. Tuh, Hmm. press release for immediate release. Sederhana, mudah, cepat. Kan? Instan sekali tuh. Ini sama kan seperti ini. Ini jadinya ya. Sama seperti contoh yang tadi. Ada judulnya, ada penerbitan perangko cerita rakyat terbaru, sebuah inisiatif baru PT Pos Indonesia. Ada lead-nya, ada. Ada titik mangsa, ada. Ada lead-nya, ada. Kemudian ada bodinya, ada tuh. Sampai bahkan penutupnya ada. Nih, PT Pos berharap bahwa penerbitan. Dan ada juga boilerplate-nya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi begitu. Nah, ini penutupnya. Coba saya bacakan ya, Pak Isan. PT Pos Indonesia sebagai pilar utama dalam industri pos dan logistik di Indonesia mengumumkan peluncuran terbaru mereka, penerbitan perangko cerita rakyat terbaru. Apanya yang muncul kan? Acara peluncuran resmi dijadwalkan pada tanggal 2 Februari 2026 di Jakarta. Kapan dan di mana muncul? Perangko adalah salah satu bentuk seni yang diperhatikan oleh banyak kolektor dan penggemar di seluruh dunia. Dengan penerbitan ini, PT Pos berkomitmen untuk memperkaya koleksi perangko dengan cerita-cerita rakyat yang kaya akan budaya dan warisan Indonesia. Alasan utama di balik ini, when-nya muncul. Why? Mengapanya muncul? Adalah respon yang luar biasa dari para kolektor perangko yang semakin meningkatkan minat terhadap karya seni. PT Pos ingin memenuhi kebutuhan akan perangko dengan tema yang menarik dan berharga dari kolektor sambil mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Kan? Baru yang terakhir adalah how-nya bagaimana. Salah satu yang membuat penerbitan ini istimewa adalah kolaborasi PT Pos dengan majalah Bobo. Majalah Bobo sebagai salah satu majalah terkemuka di Indonesia telah menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda selama bertahun-tahun. Dengan kerjasama ini, cerita-cerita populer dari majalah Bobo akan diangkat ke dalam perangko, memberikan dimensi baru bagi cerita anak-anak Indonesia. Baru penutup, PT Pos Indonesia berharap bahwa melalui penerbitan perangko cerita ini, mereka dapat memberikan pengalaman berharga bagi para kolektor perangko dan juga memperkenalkan cerita rakyat Indonesia pada generasi muda yang
dengan cara yang unik dan menarik. Baru boilerplate-nya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi. Dan terakhir penutupnya, PT Pos adalah perusahaan yang bergerak di bidang pos, kurir, logistik, begitu selanjutnya. Itu selesai. Semudah itu kan? Maka kita enak sekali sebenarnya kalau jadi wartawan di zaman sekarang. Tutup saja. Terima kasih ChatGPT misalnya. Kita juga harus berterima kasih pada robot ya. Apa? Oh, tidak masalah jika Anda membutuhkan bantuan gitu, kan? Nah, ini tinggal kita copy saja press release-nya. Kalau mau disesuaikan lagi dengan kebijakan kebijakan perusahaan kalian, misalnya perusahaan, instansi atau organisasi, nanti bisa diedit-edit dan lain sebagainya. Nah, demikian selesai sudah sebetulnya. Semudah itu sebetulnya membuat sebuah eh, apa namanya press release dengan bantuan AI. Jadi sekali lagi yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan pertama membuat akun di chat GPT-nya. Ya, mencari dulu datanya ya dengan adik Simba, ya apa, di mana, kapan, mengapa, siapa dan bagaimananya. Lalu membuat akun chat GPT, kemudian nah ini yang tadi ya data-datanya. Dan yang ketiga adalah setelah menuliskan prompt-nya atau langkah-langkahnya ke dalam chat GPT, baca kembali dan perbaiki sesuai konten yang diinginkan. Itu saja selesai, Pak Ustadz Isan. Saya kira materinya singkat, padat, jelas. Sekali lagi, ini pesan saya, put what you have learned into practice. Jadi alangkah baiknya jika kawan-kawan semua melakukan sebuah praktik membuat press release atau berita di chat GPT masing-masing. Itu saja dari saya, Pak Ustadz. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ustadz untuk Oh, kegiatan siapa lanjutnya. itu? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali Pak Dokter Panji. Terima kasih. Saya juga baru tahu ternyata. Jadi untuk zaman sekarang untuk merilis berita itu tidak tidak pusing ya, tidak harus nulis gitu kan, tidak harus mewawancara dan lain sebagainya, cukup lewat aplikasi. Jujur saya pribadi baru tahu juga ya. Kaget juga ternyata begitu simpelnya begitu. Nah, baik, silakan bagi kawan-kawan serta webinar sore ini yang hendak ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu di aplikasinya, kami persilahkan. Bagi yang hendak bertanya, mangga. Boleh, boleh silakan bertanya tentang kejurnalisan juga boleh. Nggak apa-apa. Boleh silakan. Priscila mau bertanya boleh. Silakan yang hendak bertanya. Atau boleh dari saya dulu, Pak. Wah, saya juga penasaran ini. Boleh, boleh tentu saja. Iya. Silakan. Pak Nah, Ustadz. eh, tadi kan untuk merilis berita cukup lewat aplikasi GPT ya, namanya apa ya? GPT ya. Ya, chat Nah, GPT. jadi ketika kita memasukkan yang unsur 5W1H tadi, langsung keluar rilis beritanya. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi, nggak perlu memikirkan formatnya lagi gimana. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira nih Pak, kalau misalkan kita hendak memberitakan satu kegiatan, kemudian gelar GPT. Nah, kalau seandainya yang unsur 5W1H itu sama sama ada juga nih teman saya yang hendak memberitakan hal yang sama. Kemudian unsur dari 5W1H itu sama dengan teman saya. Nah, kira-kira berita dia juga sama pakai GPT. Kira-kira berita yang keluar press release-nya itu dari aplikasi GPT bisa sama gak kira-kira? Maksudnya kan ya yang saya khawatirkan itu kalau takutnya sama gitu dari mulai segi kata-kata dan lain sebagainya. Nah, kalau kalau terjadi hal seperti itu bagaimana, Pak? Oke. Jadi sebenarnya ini bedanya press release dengan berita ya.
Jadi Hmm. kalau press release sebenarnya kita diuntungkan karena kita yang pertama kali membuat. Kalau berita kan berarti data press release ini kemudian digunakan oleh wartawan lain untuk dimodifikasi kan. Hmm. Nah, itu. Jadi kalau misalnya seperti itu sebenarnya aman-aman saja. Teknologi AI ini sebenarnya adalah eh, teknologi robot yang cukup canggih juga karena dia akan membuat sebuah format tulisan misalnya begitu ya, itu hasil dari eh, algoritma yang cukup unik begitu. Dia merangkum dari berbagai informasi yang ada di internet, dunia internet yang luas itu. Hmm. Kemudian dengan data-data yang kita masukkan, dia rangkum, dia sesuaikan dengan format yang ada. Jadi kecenderungan samanya itu hampir apa ya? Hampir pasti sekian persen saja. Maksudnya antara satu sumber dengan sumber yang lain bisa jadi berbeda. Antara satu Hmm. tulisan chat GPT yang dibuat sama Pak Isan di sini, misalnya di Cikidang, dengan teman Pak Isan misalnya atau Sofyan misalnya lah, Sofyan di Hmm. Nagrak bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena bisa jadi beda dari satu kata saja. Contoh nih ya, Hmm. saya contohkan, kita praktik langsung ya kawan-kawan ya. Ini saya contohkan di whiteboard. Misal, oke, misalnya di sini ya. Oke, contoh. Nah, apa? Kita mulai dengan apa ya? Misalnya berita yang rame di saat ini adalah gempa Garut ya. Gempa Garut. Itu timnas timnas U23 Oh, oke. Pak. Timnas Timnas U23 me, eh, bersiap melawan Uzbekistan Hmm. di semifinal. Nah, ini kan dari apa saja bisa berbeda antara Pak Isan dengan misalnya Risila misalnya. Gue jadi Misalnya kayak bisa bisa jadi kata kuncinya istilah ya. Kemana tuh Sofiannya gak ada. Sofyan boleh. Misalnya kalau Sofyan kan bisa timnas U23 misalnya masuk semifinal. Nah, ini dari satu kata kunci yang beda saja sudah bisa berbeda hasilnya. Ya. Contoh, kita lihat ya. Kita contohkan nih, kita langsung praktik nih. Kita lihat di chat GPT-nya ya, teman-teman ya. Set. Oke, oke lihat ya. Kita coba nih. Saya adalah seorang wartawan dari misalnya Nagrak. Saya ingin menulis sebuah berita tentang tadi. Nah, up tentang timnas U23 bersiap melawan Uzbekistan misalnya ya di semifinal. Mas datanya hanya segini ya. Coba lihat ya. Datanya hanya segini nih. Di enter saja langsung. Oh, oke. Sekarang kita bikin yang kedua. Masih misalnya di akun yang berbeda ya. Katakanlah di akun yang berbeda. Saya tuliskan misalnya. Saya adalah seorang wartawan dari Cikidang misalnya. Saya ingin menulis berita tentang timnas U23 masuk semifinal lawan Uzbekistan. Kan berbeda ya kata kuncinya ya Pak Isan ya. Ya, berbeda Kita Pak. lihat. Tuh beda. Jadi isinya Hmm. saja bisa berbeda karena kata kuncinya berbeda. Satu kata saja udah bisa membedakan. Kita lihat ya. Ini yang pertama bersiap melawan Uzbekistan. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri, gitu kan? Tapi Hmm. yang ini timnas telah meraih pencapaian gemilang. Kan beda Hmm. awalnya saja. Karena dari satu kata yang berbeda saja sudah berbeda. Hmm.
logikanya begitu, karena kan algoritmanya berbeda. Misalnya kalau oke lah, hasilnya adalah 5. Kalau Pak Isan misalnya hasil 5 itu 4 tambah satu, kalau Hmm. Sopian tadi 3 tambah 2 begitu. Maka Hmm. bisa jadi berbeda hasil. Begitu ya? Bisa Ya, dipahami Pak Isan? bisa Pak, siap. Satu kata saja sudah bisa, walaupun datanya sama, tapi kata yang berbeda bisa menjadikan hasilnya berbeda. Hmm. Ada lagi? Baik, dipersilakan bagi para peserta yang hadir di webinar ini yang hendak ingin bertanya pada lewat chat. Ini from Aldiansah dari Aldiansah. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, apa sih yang harus kita lakukan jika sebuah press release kita itu tidak mendapatkan perhatian yang diharapkan dari media katanya Pak? Oke. Jadi begini, misalnya kalau biasanya untuk sebuah organisasi, instansi atau perusahaan itu akan mengundang dulu, mengundang media dulu, ya. Hmm. Misalnya eh, SMA Nagrak itu akan mengadakan festival, festival musik eh, eh, religi begitu ya, festival musik religi eh, tahun 2024 pada bulan Agustus misalnya. Nah, kan persiapannya sudah dari sekarang nih, dari bulan Mei nih. Nah, supaya mendapatkan perhatian media, pertama-tama ya Aldi bikin dulu press release-nya, ya, yang apahnya, apahnya itu, word-nya itu adalah SMA Negeri 1 Nagrak akan bersiap untuk apa? Mengadakan kegiatan konser religi terbesar ya bagi siswa di SMA Kabupaten Sukabumi. Itu kan apahnya. Nah, langkah selanjutnya adalah menulis press release itu dipersiapkan, lalu mengundang para media, awak media diundang. Pertama-tama misalnya menghubungi Rada Sukabumi, kemudian menghubungi wartawan-wartawan yang eh, wartawan website gitu ya, wartawan-wartawan online dan lain sebagainya. Karena press release-nya bisa disampaikan melalui Zoom juga, tidak hanya langsung di tempat begitu. Nah, lalu nanti press release-nya akan disalin dan dikirimkan kepada wartawan tersebut, para media masing-masing. Jadi biar mendapatkan perhatian para media, tentunya harus buat press release yang keren dulu, yang menyala abangku dulu. Harus yang menyala abangku, yang harus keren dulu, yang bikin wah lah. Begitu Pak Ustadz. Ada lagi yang hendak bertanya. Ini eh, luas sekali ya. Jujur saya juga baru baru paham, baru tahu. Ternyata untuk memuat berita pada zaman sekarang itu simpel sekali begitu tinggal memasukkan 5W1H langsung keluar. Kita nggak perlu nyatet, nggak perlu nyusun format, nggak perlu nyusun kata-kata dan lain sebagainya. Luar biasa. Baik, kata Aldiasa, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Barangkali di sini ada lagi yang hendak bertanya kembali, mumpung waktunya masih ada, dipersilakan. Biar ini Pak Ustadz, saya Ya Pak. punya tantangan buat Hmm. kawan-kawan semua di sini untuk mendapatkan sertifikatnya. Bagaimana kalau teman-teman membuat press release, sebuah Hmm. press release atau berita yang menggunakan ChatGPT. Bebas ya, temanya bebas apa saja, tapi kalau bisa yang sedang trending begitu ya. Ya, sangat trending ya Contoh betul. ya misalnya tentang timnas atau Hmm. tentang Tentang gempa eh, Pak ya, yang ya gempa atau misal hmm, kegiatan di sekolah boleh. Kegiatan di sekolah, kegiatan di di pesantren yang betul sedang misalnya. mengadakan pasaran atau mau hawal dan sebagainya, ya, Pak. Nah, gitu. Nah, berarti nanti
tolong Pak Ustadz siapkan berarti untuk menampung hasil karya kawan-kawan Hmm. semua ya. Siap. Hmm. Oke. Untuk yang sudah mengirimkan tugas, nanti kita akan berikan sertifikat begitu, Pak Ustadz? Siap ya Pak. Nanti untuk link pengumpulannya bisa saya kirimkan untuk linknya. Ya. Kalau waktunya berapa lama Pak Ustadz kira-kira? Kira-kira untuk pengumpulannya mau di sekarang atau itu Pak atau misalkan di apa dikasih waktu yang berjarak begitu. Ya, berjarak saja, biar Ya. misalnya takutnya sekarang mau Ah, siap-siap buat sekolah. berarti mau sekitar besok bisa Pak? Gimana? Boleh 1 minggu juga tidak masalah. Oh ya, 1 minggu gak apa-apa Pak ya. Boleh. Mm-mm. Paling lambat berarti Sabtu depan saja ya. Ya. Untuk Oke. sebelumnya mohon saya kirimkan untuk link absen absen pada webinar kali ini. Saya kirimkan via chat ya. Ya kan Bapak Ibu serta bisa mengisi absensinya di linknya sudah saya ini kan. Termasuk juga untuk link tugas. Nah, untuk link pengumpulan tugasnya juga saya kirim juga, kirim juga. Berikut yang ini yang barusan saya kirim absensi webinar hari ini. Kemudian untuk link pengumpulan tugas supaya tadi tantangan dari Pak Dokter yang mengerjakan tugas pembuatan press release lewat lewat aplikasi yang barusan dijelaskan, pengumpulannya di sini di link yang saya kirimkan di via chat barusan. Ini Pak Dokter ada yang bertanya lagi dari Pak Dery Irawan. Izin bertanya Pak, apakah ChatGPT selain selain membuat rilis, selain membuat press release, bisa juga membuat karya ilmiah atau karya tulis lainnya? Oke. Baik, ini luar biasa pertanyaannya. Keren. Eh, Sebetulnya bisa saja, tapi memang prosesnya tidak semudah yang seperti press release tadi gitu ya. Nah, untuk membuat kerangka bisa membuat kerangka atau membuat hanya pendahuluan saja begitu. Kenapa? Karena kan kita menggunakan AI yang intinya gratisan lah ya begitu ya. Jadi ada batasan batasan tertentu. Contoh batasan fasilitas ya. Jadi ketika kita mau bikin karya ilmiah, paling kita bisa bertanya tentang bagaimana membuat kerangka begitulah, kerangka penelitian anu begitu, seperti itu. Atau bagaimana memulai sebuah studi pendahuluan tentang penelitian apa. Jadi tidak langsung membuat karya ilmiah panjang sampai 20 halaman enggak, jadi bisa. Karena kita menggunakan versi yang gratis. Kecuali kalau mungkin kita sudah berbayar, itu bisa diproses pertama-tama dari pendahuluan, bisa menanyakan. Dan kadang-kadang juga harus perlu evaluasi atau dibaca kembali beberapa kali karena bisa jadi si apa itu karena bedanya robot dengan manusia kan kreativitasnya juga random ya, kreativitas robot itu random. Misalnya tadi contohnya saja dari dua dua petunjuk atau dua prompt yang dimasukkan padahal tujuannya sama tapi katanya berbeda, tulisannya hasilnya jadi beda-beda kan, Pak Isan tadi ya. Nah, bisa jadi misalnya ketika kita memasukkan kata kunci, coba buat pendahuluan penelitian tentang pembulian di sekolah. Zret, tiba-tiba ketika kita mau masuk, eh, teori-teori apa saja tentang pendahuluan bisa berbeda dengan yang pertama, tidak nyambung. Nah, itu yang patut diwaspadai. Sehingga sebaiknya kalau untuk bertanya ke AI itu tidak apa ya, untuk yang gratis begitu ya. Untuk yang gratis itu ya paling bertanya format saja atau format atau misalnya rancangan, tidak bertanya keseluruhan. Karena nantinya akan akan banyak hal-hal yang tidak bisa terkontrol. Contoh nih, saya pernah bikin berita, Pak Isan. Saya tentang
bikin berita tentang One Piece, tentang One Piece. Saya bikin berita tentang One Piece menggunakan ChatGPT. Kemudian saya memasukkan prompt atau kotak kunci tentang Zoro, Roronoa Zoro tuh, salah satu karakter yang ada di One Piece. Ketika sudah jadi beritanya, saya baca ulang, banyak sekali sejarah, kemudian penjelasan tentang Zoro ini yang tidak masuk akal, yang sebetulnya bukan berasal dari cerita One Piece. Nah, itu kan berarti si ChatGPT ini tuh ChatGPT-nya ngarang begitu. Karena dia random kan ngumpulan informasi dari internet, kemudian dia simpulkan dan sehingga memang harus diwaspadai, harus tidak 100% faktual, tidak 100% apa ya, tidak 100% dapat dipercaya, maksudnya dipercaya datanya. Makanya datanya harus kita kumpulkan dulu secara lengkap dan sebagainya. Kalau berita press release datanya cuma 5W1H, kalau karya ilmiah kan datanya apa? Kan bingung juga ya. Memasukkan datanya kan bingung juga. Paling hanya rancangan saja. Itu saja sih Pak Isan dan Pak siapa tadi yang bertanya? Pak apa Pak ya? Dery, Pak Pak Dery. Dery. Ya, Ya, Pak Dery. baiklah barangkali masih ada ingin yang bertanya untuk satu orang lagi lah. Kita kita ini tiga pertanyaan ya. Satu orang lagi terkait materi yang disampaikan. Enggak, boleh di eh apa boleh di raise hand atau mau via chat juga silakan chat yang tersedia di bawah. Mangga. Oh ya, dari Ustadz Hamdan ingin bertanya, silakan. Kang, silakan Kang Hamdan, boleh mau raise hand silakan atau mau via chat mangga. Oh iya, tidak apa-apa. Sudah cukup? Atau oh ini ada Masih ada, pertanyaan Pak. ya? Yang ditanyakan Kang Hamdan tadi karena telat masuk katanya Pak Dokter, Mm-mm. jadi mohon maaf tidak ikut dari awal. Jadi saya ingin bertanya, kata bagaimana cara masuk chat GPT katanya. Oke. Sebenarnya kalau di handphone ada aplikasinya ya, tinggal Oh download di saja. di Play Store Pak ya ada. Di Play Store ada Chat GPT. Tapi kalau mau lebih ini lebih apa itu yang lengkap begitu biasanya di web itu ini ini ya, saya ulangi ya. Sebentar. Hmm. Nah, oke, saya akan ulang. Pertama-tama ya buka web ini dulu, browser. Gitu ya. Eh, belum di ini ya. Bentar. Oke, ini contohnya, ini browser. Lalu masukkan chat GPT aja di pencarian, chat GPT begitu ya. Lalu klik. Nah, di sini sudah ada kan di sebelah kanan login atau sign up. Login kalau sudah punya email Gmail, sign up kalau belum nanti pakai email yang lain. Misalnya saya login ya, pakai email yang ini LTNNU Kabupaten Sukabumi. Oke, tinggal ikuti saja, ikuti petunjuk yang ada, misalnya ya, seperti contoh. Oh ini saya bentar ya, saya cari yang lain dulu. Sebentar, yang ini aja dulu.
Kita ulangi ya. Oke, tadi apa? Chat GPT ya. Nah, chat masukkan. Oke. Setelah ada itu, nanti kalau misalnya tadi, kalau belum bikin akun, sign up atau login, bisa sebelah kiri ini, bisa sebelah kanan tadi ya. Masuknya bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Kalau login, nanti kalau login nanti seperti ini. Cara melanjutkannya continue with Google kalau sudah punya akun. Kalau belum ya bikin berarti ya sign up. Ya, sign up. Kalau sudah continue with Google, punya akun Gmailnya. Nanti begini sudah langsung masuk begitu. Nah, ini yang versi gratisnya ya Bapak Ibu. Jadi versi gratisnya bahasa pemrogramannya 3,5. Jadi memang untuk kecepatannya tidak terlalu cepat dan bisa jadi banyak error gitu data-data yang kurang begitu apa ya lengkap begitulah. Kalau yang berbayar, nah ini Chat GPT Upgrade Plan yang sebelah kiri ya, itu namanya Chat GPT 4. Jadi bahasanya bahasa Chat GPT 4. Nah itu tuh seperti ini berbayar. Jadi sekitar 20 dolar per bulan atau $25 per bulan. 20 per bulan berarti sekitar berapa tuh Pak Ustadz? Sekitar 300 ribuan lah ya. Lumayan ya, buat kita lah buat kita yang pakai gratis saja ya. Memang kalau yang udah yang ahli gitu, kita sudah ahli bahkan untuk konten kreator misalnya ya, YouTuber atau apa selebgram gitu, itu menggunakan ini bisa balik modal karena ide-idenya kan tiap hari harus dituntut ada gitu ya, ada dan cepat. Nah, itu bisa. Tapi kalau kita yang sedang belajar belajar menulis begitu ya, yang free aja, yang gratisan saja. Ada ini pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya kalau kita dapat informasi yang penting tapi ringkas saja agar lebih praktis saat penyampaiannya itu bisa tidak? Oke, jadi bisa ya, tergantung Sauki mau bikin apa. Kalau misalnya bikin berita, berita pendek atau berita singkat, sekilas info, tidak usah pakai chat GPT sebetulnya, cukup adik Simba tadi saja. Adik Simba tadi cukup unsur-unsur berita yang tadi disampaikan tanpa perlu dijelaskan. Misalnya nih, sudah punya apa, siapa, kapan, dan di mananya. Langsung saja ditulis. Contoh, misalnya Sauki mau bikin apa kegiatan eh, apa Maulid Nabi misalnya, kalau di Malaysia Maulid Rasul gitu ya. Maulid Nabi Muhammad tahun berapa? 1446 misalnya ya. 1446 ya. Kalau tahun depan, bisa? Ya, misalnya. Nah, udah aja langsung tidak usah bikin ke chat GPT, sampaikan saja. Misalnya mau kirim di sosmed ya, di Facebook atau di X gitu ya. Dulu Twitter misalnya. Langsung saja misalnya Masjid Jami Al Isro Nagrak misalnya. Masjid Jami Al Isro Nagrak itu kan berarti ya. DKM Masjid Jami Al Isro Nagrak. Nagrak itu kan when. Nah, where di mana? DKM Masjid Jami Al Isro Nagrak akan mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun titik-titik Hijriah. Itu kan apahnya. Lalu waktunya pada tanggal sekian-sekian hingga sekian-sekian. Sudah selesai. Itu kan mengandung unsur tadi 4. Apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi tidak usah menggunakan why dan how. Tidak usah. Hmm. Tidak Jadi usah. tidak usah apa walaupun misalkan enggak lengkap, enggak mengandung enggak semua lengkap 4W 1H juga bisa Pak ya.
bisa, tapi itu tidak jadi berita, hanya berita sekilas saja, Oh iya. informasi sekilas saja. Jadi hanya unsurnya ya empat saja tadi, apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi begitu. Itu ada yang bertanya lagi dari Risila. Itu kan jadi ketagihan Pak kalau udah ini. Assalamualaikum Pak, izin bertanya untuk di masa sekarang segalanya sudah sangat mudah membuat press release maupun karya lainnya karena bantuan tadi aplikasi AI. Nah, tetapi kendalanya apa sih Pak yang dihadapi untuk menjadi seorang jurnalis di masa sekarang katanya? Baik. Yaitu karena sekarang kan zamannya zaman serba cepat, instan ya. Ya, Mm-mm. berarti tantangannya yang pertama seorang jurnalis di zaman sekarang itu harus pandai menggunakan IT sebagai bagian Mm. dari pekerjaannya. Mm-mm. Tapi yang kedua adalah tidak boleh meninggalkan kode etik seorang wartawan. Kode etik seorang wartawan di antaranya yang pertama menyampaikan berita yang valid, yang faktual. Mm. Tidak boleh berbohong. Karena mentang-mentang dibikinkan sama robot, misalnya bikin saja berita yang ngarang tidak boleh. Karena kan Mm. tetap saja kode etiknya harus dipegang. Contoh ya, pertama memberitakan berita yang sesuai fakta, tidak Mm. berbohong. Kalau jadinya berbohong ya banyak jadinya hoak nanti. Mm. Informasinya tidak valid. Berita Bisa tahun berapa mm, ya disampaikan sekarang. bisa Kan itu hoak. dipidanakan Pak ya. Mm. Iya, begitu. Jadi begitu ya Rizky ya. Ya. Satu, menguasai keterampilan teknologinya. Yang kedua ya tetap kode etik wartawannya dipegang. Contoh lain, kode etik wartawan itu sebenarnya tidak boleh menanyakan perasaan narasumber. Kita sering lihat ya di TV Mm. ya, Bagaimana bagaimana perasaan Anda? perasaan ibu itu tidak boleh. Udah apa si ibunya kebakaran rumahnya, kok ditanya perasaannya? Itu malah menambah. Itu kode etik sebenarnya tidak boleh itu. Ya. Misalnya kemalingan, bagaimana perasaan kemalingan? Ya sedih lah, tidak usah ditanyakan. Mm. Itu kode etik sebenarnya. Nah, makanya sebelum menjadi seorang wartawan profesional, kita nanti akan dibekali dengan pelatihan. Dan pelatihan-pelatihan itu yang harus dipegang selama bekerja sebagai wartawan. Itu saja sepertinya, Pak Isan. Ada lagi? Ya. Dan kalau misalkan menyalahi kode etik bisa dipidanakan Pak ya? Betul sekali. Hmm. Bisa dipidanakan. Selain mendapatkan teguran dari AJI, Asosiasi Jurnalis Independen atau PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, atau perkumpulan wartawan lainnya yang banyak ya, kita juga akan mendapatkan media kita nanti akan tidak dipercaya sama pembaca. Hmm. Ini apa beritanya abal-abal begitu. Jadi Betul betul. kalau memang tujuan kita adalah misalnya jadi profesi wartawan untuk mencari uang misalnya, ya berarti kita tidak punya pelanggan, tidak punya pembaca ya sama saja, berarti tidak untung. Hmm. Nah, begitu. Ini ada eh, apa melengkapi yang tadi dari Kang Hamdan. Jadi kalau chat GPT cukup tulis apa, tuh cukup tulis apa, cukup tulis apanya saja akan muncul 5W1H. Jadi mungkin tadi Kang Hamdan tidak ikut dari awal Pak Dokter. Oke. Jadi masih ini masih masih ini gitu. Jadi ya, kalau chat GPT cukup tulis apanya saja akan muncul 5W1H. Maksudnya Oke. gimana Nanti tuh Pak? sepertinya untuk lengkapnya bisa diulang videonya nanti di YouTube ya. Nanti kita Hmm. akan upload ya Pak Ustad ya. Ya siapa? Kita upload videonya. Intinya adalah untuk menulis press release atau berita ke ChatGPT justru harus menggunakan data-data 5W1H. Data-data 5W1H. Hmm. Supaya lengkap Pak Dokter ya. Ya, supaya Hmm. lengkap. Kalau hanya apa saja itu tadi, bisa jadi beritanya yang dibikinnya jadi hoak, jadi Hmm. ngarang. Hmm. Kapannya jadi ngarang nanti dan lain sebagainya. Begitu Hmm. ya. Ya, berarti ketika kegiatan-kegiatan kayak kemarin, kegiatan halal bihalal di PCNU dan lain sebagainya, sebenarnya gak usah, saya gak usah bikin apa, gak usah bikin eh, rangkuman gitu kan, cuma cukup cukup itu saja gitu Pak ya kemarin. Iya, asal Iya, datanya lengkap saja. iya Datanya lengkap. benar-benar.
dari yang mengandung unsur 5W1H tadi begitu. Betul, 5W1 hanya lengkap. Mhm. Contoh kan yang sulit itu biasanya why, mengapa, dan how, Mhm. bagaimana. Itu biasanya yang harus diperhatikan. Oke, bagaimana Pak Isan? Sepertinya sudah Baik, selesai atau bagaimana? eh adakah yang masih ingin bertanya dari para peserta webinar yang ada di sini? Ya, dari Hamdan, terima kasih kenapa dokter. Nanti saya nonton di YouTube tinggalan. Oke, siap, siap. Adakah yang masih ingin bertanya? Dipersilakan untuk para hadirin serta yang hadir di sini. Nah, sepertinya tidak ada Pak kayaknya. Waktu Tidak sudah ada. baik. Menginjak. Oh ya, sepertinya tidak Foto ada Pak. bersama ya? Hmm, tapi silakan boleh di ini dulu Pak. Di itu barangkali Pak Dokter mau menutup eh, materinya terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, jadi closing statement dari saya, teman-teman semua, intinya adalah yang pertama, press release itu dikeluarkan oleh sebuah instansi, organisasi, atau sebuah perusahaan lah begitu ya. Biar nanti wartawan lain bisa mendapatkan sumber terpercaya dari dalam internal. Lagi. Iya aku nak kenapa? Eh, Ya, itu saja saya kira eh, closing statementnya Pak Isan. ya Pak. Sebentar, saya tadi ada ini dulu, ada kendala jaringan. Baru masuk lagi. Baik, eh terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa sekali materinya, memberikan inspirasi, membuka pemikiran kita pada sore kali ini. Nah, baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu yaitu foto bersama. Mohon untuk para peserta yang hadir di Zoom ini supaya membuka kameranya kita akan foto bersama ya. Mohon untuk para peserta supaya membuka kameranya. Saya lupa pemacaran. Oh, iya. Silakan yang lain. Hah, adik-adik yang lain silakan dibuka kameranya. Kita akan foto bar Tutup, dulu. tutup. Kita akan foto bar dulu. Silakan. Poin Pak. Wah, tenan naon. Anger we udah Nah, mal ganteng mau Kali jadi depan. ganteng. Hmm. Baik yang lainnya silakan baru 8 orang yang membuka kamera. Kameranya sudah dibuka. Mungkin sedang di perjalanan, tidak apa-apa Oh, segini saja. baik kita ya Bapak ya. Baik, kita akan melakukan foto bersama nanti dalam hitungan 1, 2, 3 ya, dengan gaya gimana dulu Pak Dokter? Gaya bebas atau gimana? Gaya Bebas bebas. sajalah. Langsung ya, kita gaya bebas ya. Kita gaya bebas. Dalam hitungan ketiga silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para hadirin.
para peserta yang Mohon sudah maaf, berkenan hadir boleh di diulang jamaah. Pak Isan? Ada yang bergoyang? Oh, dia bergoyang. Baik, kita ulang lagi. Silakan dibuka dulu kameranya sekali lagi ya. Dibuka dulu ya. Sorry, sorry, sorry. Maaf, Dibuka maaf, maaf. kembali. Dalam hitungan ketiga, silakan bergaya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, baik. Eh, Tidur terima ada. kasih kepada para hadirin peserta webinar. Luar biasa sekali ya. Di sore kali ini menambah ilmu yang luar biasa. Saya juga sebagai host baru tahu, baru mengerti ternyata sesimpel itu untuk memuat berita itu. Tidak harus menulis, merangkum, wawancara, dan lain sebagainya. Baiklah, eh untuk kegiatan, untuk acara terakhir kita tutup. Marilah Ya, kita tutup kegiatan sore ini dengan membaca Ummul Kitab, dibarokati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Sauki telat. Baik, eh terima kasih kembali untuk semuanya. Semoga bermanfaat, semoga semuanya sehat-sehat, diberkahan oleh Amin, Allah amin, Subhanahu amin. wa taala. Amin, Semoga di amin. lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Amin ya Allah ya Amin, Rabbal alamin. amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum itu ada pepatah dulu. Laisa firaq lil firaq walakinna firaq lisyauq. Perpisahan bukan sekedar perpisahan, tapi perpisahan adalah untuk memupuk sebuah kerinduan. Karena kita gak akan tahu rasanya rindu kalau kita nggak berpisah dulu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. Ya warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Pak Dokter semuanya. Ya. Sehat-sehat ya.